Oke, kita kembali lagi dengan materi kita seni budaya pada materi teater. Tadi kita sudah membahas tentang pengertian teater, terus tokoh-tokoh teater. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan tentang teknik dasar acting teater. Jadi, acting itu hanya bukan pada sinetron atau film atau drama, tetapi dalam teater dikenal dengan acting teater. Tapi acting teater itu yang bagaimana? Itu yang perlu kita lihat secara saksama dan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Nah, acting itu, kata acting kan sudah biasa kalian dengar. Acting. Nah, pada dasarnya acting itu adalah melakukan tingkah laku yang berbeda. Melakukan tingkah laku yang berbeda berdasarkan karakter kita. Tapi bisa juga dikatakan acting itu adalah melakukan perilaku atau bertingkah laku menyerupai orang lain. Jadi misalnya kalau kita berakting menirukan gaya Habibie atau menirukan gaya Soekarno, tentu kita akan mempelajari bagaimana tingkah laku Soekarno. Setelah itu kita berakting melakukan apa yang dibuat oleh Soekarno, gerak-gerik tubuhnya, cara berbicaranya, cara melangkahnya, tentu kita akan berakting seperti Soekarno. Nah, itu yang dikatakan acting. Nah, acting ini juga biasanya kalau berakting itu di dalam pementasan teater itu berdasarkan kemauan naskah, atau juga nanti akan diarahkan oleh sutradara. Sutradara akan mengarahkan kita tentang bagaimana berakting dengan baik berdasarkan penokohan dan berdasarkan cerita yang dibuat oleh penulis naskah atau sutradara. Itu bagaimana acting kita dalam berteater itu akan diarahkan oleh sutradara berdasarkan kemauan mereka. Nah, ada dua acting yang biasanya disebut acting yang berlebihan. Itu biasanya disebut overacting, dan ada yang disebut acting yang tidak berlebihan atau dikatakan underacting. Jadi kekuatan actingnya kurang. Jadi ada yang melakukan acting yang overacting, tetapi ada yang melakukan acting yang underacting. Jadi memiliki kekuatan kurang pada actingnya. Nah, itu yang dalam teater berdasarkan referensi buku kita itu ada dua acting. Tapi pada prinsipnya acting dalam teater itu acting yang bebas, tetapi berdasarkan tokoh-tokoh yang diperankan dan berdasarkan alur-alur cerita yang mau dipentaskan dan berdasarkan realitas dari kehidupan kita sehari-hari. Dan bisa orang berakting sedih, menangis, tertawa. Tapi di dalam menangis bisa langsung tertawa. Nah, acting yang kontradiktif, tertawa dan menangis. Nah, ini sebuah acting yang sangat kontradiktif dan diperankan itu apakah, dan itu perlu latihan yang sangat mendalam dan latihan yang lebih banyak untuk bisa mendapat karakter-karakter yang kadang-kadang karakter-karakter yang di luar dari kelasiman kita. Nah, ini kalau kita mau berakting dengan baik, melakukan acting yang baik dalam pementasan teater tentu bukan gampang, bukan hal yang gampang. Dia harus melalui sebuah tahapan. Jadi acting bukan hanya kita berakting terus jadi, tidak. Tapi harus ada latihan-latihan dasar untuk bisa berakting dengan baik. Jadi tidak langsung serta-merta kita bermain teater, tokoh ini menjadi si A menjadi tokoh ini, si B menjadi tokoh ini. Terus kita langsung bermain teater, disodorkan naskah, terus kita baca alur ceritanya, terus kita bermain. Nah, bukan itu. Tetapi penokohan yang kita perankan dalam teater dan karakter yang kita akan mainkan berdasarkan penokohannya itu harus ada latihan dasar. Nah, latihan-latihan dasar ini yang kita akan bahas dalam
materi ini. Oke, kita lanjut. Ini terakhir dari materi teater, tapi ada materi yang berkelanjutan nanti yang kita akan bahas nanti berikutnya. Tapi ini bagian pertama yang merupakan bagian terakhir, berkelanjutan dari materi kita tentang teknik dasar acting teater. Nah, untuk menampilkan sebuah acting teater yang baik dan sempurna, itu diperlukan latihan yang disiplin dan banyak latihan yang harus kita lakukan untuk mencapai acting yang baik dan sempurna dalam penampilan teater. Nah, latihan ini akan meliputi tentang latihan olah tubuh, olah vokal, dan olah rasa. 3 dasar ini latihan nanti akan ditambah lagi, tapi yang menjadi dasar itu adalah olah tubuh, olah vokal, dan olah rasa. Nah, kita bahas satu persatu. Baik, pertama kita lihat dulu tentang olah tubuh. Nah, tubuh itu merupakan elemen yang paling penting dan merupakan elemen dasar pada permainan teater. Jadi, tubuh itu menjadi pusat perhatian penonton. Bagaimana tubuh menjadi simbol, jadi tubuh memberikan simbol dan isyarat orang dalam bermain teater. Tubuh memberikan simbol bagaimana dia menceritakan, jadi gerak tubuh bisa menceritakan apa yang dia sampaikan kepada penonton. Tidak perlu dengan dialog, tetapi tubuh bisa menggambarkan sebuah kisah. Jadi tubuh itu penting dalam tubuh itu merupakan elemen penting atau elemen dasar dari sebuah teater. Dari tubuh juga kita bisa melihat tubuh bisa melalui dengan gestur tubuhnya akan mencerminkan karakter atau watak tokoh yang diperankan. Jadi tubuh, kalau tubuh melakukan sebuah melalui gestur tubuhnya, itu mencerminkan tentang watak dari tokoh atau karakter yang dia perankan. Jadi kemampuan dasar untuk melakukan acting teater dengan baik itu adalah salah satunya adalah olah tubuh. Nah, olah tubuh ini bagaimana? Olah tubuh itu bukan kita berolahraga biasa, tidak. Nanti akan ditampilkan bagaimana cara olah tubuh dengan baik. Bagaimana itu nanti akan ditampilkan lewat videonya. Nanti akan saya sisipkan dalam video. Itu bagaimana kita mengolah tubuh bagian kepala, mengolah tubuh bagian tangan, dan mengolah tubuh bagian badan secara keseluruhan. Ini nanti akan ditampilkan dalam video. Dan juga bagaimana mengolah tubuh bagian pinggul dan bagaimana mengolah tubuh bagian kaki. Jadi nanti ada beberapa olah tubuh, yaitu bagian kepala, bagian tangan, bagian badan, bagian pinggul, dan bagian kaki. Itu yang nanti akan ada videonya, nanti akan ditampilkan. Nah, yang kedua tadi olah tubuh, sekarang olah suara. Seorang pemain teater itu harus memiliki kemampuan mengolah suara yang baik. Dia harus memiliki kemampuan olah suara yang baik. Suara itu dalam teater itu merupakan faktor paling penting karena sebagai penyampaian pesan kepada penonton. Jadi suara itu menjadi faktor paling penting dalam bermain teater karena dia menyampaikan pesan yang akan disampaikan kepada penonton. Nah, dia harus menguasai ada beberapa bagian, yaitu dalam suara itu harus ada penguasaan intonasi, penguasaan diksi, dan penguasaan artikulasi. Jadi setiap kata yang diucapkan harus jelas. Jadi tidak, kalau pengucapan A jangan sampai orang mendengarnya menjadi E. Nah, latihan suara ini pada dasarnya itu merupakan latihan vokal. Huruf vokal itu A, I, U, E, O. Nanti akan sesuai dengan bentuk mulut. Bagaimana kita melafalkan A sesuai dengan bentuk mulut, melafalkan I, dan melafalkan E itu sesuai dengan bentuk mulut. Nanti akan ditampilkan lewat gambar. Nanti ada di gambar, nanti
kalian bisa praktekkan di rumah bagaimana penyebutan A yang benar sesuai dengan bentuk mulut, I sesuai dengan bentuk mulut yang benar, E sesuai bentuk mulut yang benar, U dan O sesuai dengan bentuk mulut yang benar. Nanti ada videonya akan ditampilkan bagaimana kita melafalkan huruf A berdasarkan huruf A, I, U, E, O berdasarkan bentuk mulut. Nah, yang berikut yaitu tentang, jadi tadi ada olah tubuh, olah suara, dan yang berikut adalah olah rasa. Nah, pada acting teater itu pada dasarnya menampilkan keindahan dan keterampilan seorang aktor untuk mewujudkan berbagai pikiran, emosi, perasaan, dan sosok peran yang dimainkan. Jadi, emosinya bagaimana, perasaan yang dimainkan bagaimana untuk menampilkan acting yang baik dalam sebuah teater sesuai dengan karakter yang dimainkan. Seorang teater itu harus memiliki kemampuan untuk menjadi seorang yang bukan dirinya sendiri. Jadi teater itu dia harus melakukan actingnya itu harus memiliki kemampuan untuk menjadi atau melakukan menjadi orang yang bukan dirinya sendiri. Itu dalam teater. Jadi latihan olah rasa ini yang menjadi penentu bagaimana kita bermainkan emosi untuk bisa mendapatkan karakter yang pas dan cocok untuk memerankan sebuah tokoh. Nah, untuk seorang pemain teater itu perlu memperhatikan ada beberapa dalam olah rasa ini ada 3 hal penting untuk dilatih. 3 hal penting itu adalah untuk dasar, itu adalah latihan konsentrasi. Jadi ada latihan konsentrasi, ada latihan perasaan, dan latihan emosi. Jadi nanti ada latihan. Yang pertama kita bahas dulu tentang latihan konsentrasi, terus nanti ada latihan imajinasi, dan ada latihan ingatan emosi. Jadi ada 3 hal ya. Jadi olah rasa ini ada 3 hal yang harus ada tahapan 3 hal yang harus kita lalui adalah latihan konsentrasi, yang kedua latihan imajinasi, dan yang ketiga adalah latihan ingatan emosi. Nah, dalam latihan konsentrasi, latihan ini harus lebih pada pemusatan pikiran kita pada suatu objek sesuai dengan tujuan kita. Misalnya begini, kita fokus menghafalkan naskah bersama lawan main. Dan pikiran kita tidak boleh terbagi dengan berbagai hal yang lain. Jadi, dalam latihan konsentrasi itu adalah latihan fokus pada sebuah pemikiran. Salah satunya mungkin kita lihat pada penghafalan naskah. Itu latihan konsentrasi. Bagaimana kita melakukan latihan konsentrasi? Itu nanti ada mungkin 2 orang yang dihadapkan. Satu orang ditugaskan untuk diam tanpa emosi, sementara kawannya berusaha menggoda sekuat tenaga untuk mengganggu. Bagaimana dengan diamnya dia tidak terpengaruh dengan gangguan teman. Itu latihan sederhana untuk melatih konsentrasi. Jadi dia mungkin duduk tenang bermeditasi, terus temannya mengganggu, tapi bagaimana konsentrasi dia tidak terganggu dengan gurauan atau teman yang mengganggu. Itu latihan sederhana, tapi nanti ada beberapa latihan. Nanti kita akan bertemu secara face to face. Kita akan melakukan latihan yang ini kan masih dalam pembelajaran yang online, tetapi kalau kita sudah pembelajaran face to face itu kita akan mempraktikkan bagaimana latihan konsentrasi itu dengan baik. Konsentrasi juga kita terganggu dengan bunyi-bunyian. Bagaimana kita membuat fokus pada satu benda dan kita tidak terpengaruh pada bunyian atau bunyian mengagetkan kita, dan kita tidak terkaget atau tidak terpengaruh dengan
bunyi-bunyian tadi. Itu adalah salah satu latihan konsentrasi. Baik, yang berikut latihan imajinasi. Latihan imajinasi ini adalah mengolah daya khayal kita. Daya khayal begini, maksudnya seolah-olah hal itu terjadi saat sekarang yang kita rasakan. Latihan ini kita bisa buat latihan sendiri-sendiri. Latihan berimajinasi ini gitu, misalnya kamu membuat sebuah imajinasi, misalnya begini. Bayangkan bahwa kamu berada di hutan belantara sendiri. Tapi sebenarnya bukan di hutan, tetapi ini di tempat kita yang ramai. Tapi kalian membuat imajinasi, sekarang saya misalnya berada di hutan belantara sendiri. Senyap, hanya ada suara-suara binatang, ya sedikit gelap, kesendirian. Bagaimana kalian membuat imajinasi itu dan kalian bisa menciptakan karakter kalian rasa takut. Nah, itu yang melatih kita berimajinasi. Jadi suatu tempat kita berada dalam keadaan ramai, tetapi kita berimajinasi, oh sekarang saya berada di hutan sendiri. Bagaimana ekspresi saya menggambarkan saya di hutan belantara sendiri. Nah, ini yang merupakan latihan imajinasi. Yang berikut, yang terakhir adalah latihan ingatan emosi. Nah, ini latihan ingatan emosi ini adalah latihan yang mengingat berbagai emosi yang pernah kita alami. Misalnya kita merasa sedih, gembira, senang, ragu, kecewa, putus asa. Itu adalah bagaimana kita memainkan karakter kita dalam latihan ingatan emosi. Jadi kita mengingat, bagaimana kalau saya kecewa, bagaimana kalau saya putus asa, bagaimana kalau saya ragu-ragu. Itu ekspresi kita seperti apa. Nah, ini yang dikatakan latihan ingatan emosi. Bagaimana kita mengingat, oh emosi kalau kita kecewa seperti apa, kita lakukan. Kita lakukan bagaimana kita kecewa. Kita mengingat, oh bagaimana saya waktu itu putus asa. Nah, gerak tubuh kita, gestur tubuh kita menggambarkan tentang kekecewaan itu yang harus nampak dalam tampilan kita. Jadi mungkin singkat, tetapi ini mungkin bermanfaat untuk siswa-siswaku untuk kelas 7 dan 8. Semua bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa terus belajar, mencari lebih banyak. Nah, tugas kalian adalah membuat sebuah artikel tentang yang tadi saya sudah sampaikan, bagaimana tokoh-tokoh tadi, karya mereka. Yang berikut adalah membuat artikel tentang mencari pemahaman teater berdasarkan beberapa referensi. Jadi pengertian teater berdasarkan beberapa referensi. Itu kalian menjadi tugas. Dan tugas pertama tadi, tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi, ada beberapa tokoh tadi, Wes Rendra, Arifin Cenor dan sebagainya. Nanti kalian akan cari karya-karya mereka. Yang kedua, itu tugas pertama. Yang kedua, membuat artikel tentang pengertian atau definisi daripada teater itu sendiri. Jadi cari referensinya. Jadi pengertian nanti bebas, nanti baru kita dikumpulkan dan kita bisa membuat pendefinisian teater berdasarkan pendefinisian teater kontemporer. Oke, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.